Shalom pemirsa CBN semua. Bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Jadi buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Dan di dalam buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar atau orang yang mau mencari tahu, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat memberikan kita contoh banyak pada saat kita ingin untuk mencari tahu, untuk mempelajarinya. Karena di dalam buku ini kita akan dituntun untuk menjadi orang yang lebih baik, sehingga pada saat kita dituntun untuk lebih dekat kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan sinar kuasa dari Tuhan. Lalu kita akan menyinarkan kasih itu dimanapun kita berada. Jadi kita harus menjadi bintang yang terang yang selalu dipandang orang dimanapun kita berada. Semua orang rindu, maka itu marilah kita merindukan dengan sangat untuk bisa mendapatkan sinar kasih itu. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 111 dengan judul Para Pengerjanya Memiliki Segala Sesuatu dengan Nilai yang Kekal. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan yang telah kau terima. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Pelajaran kita sangat menarik di dalam judul dan juga ayat hafalan ini sangat memberikan kita kekuatannya. Jadi seringkali kita bekerja bersama dengan Tuhan, orang melihat bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sia-sia, kita tidak memiliki segala sesuatu yang mereka lihat. Tetapi bekerja bersama dengan Tuhan, maka akan memiliki satu nilai kekal, di mana kita bisa mendapatkan berkat yang tidak pernah orang lain dapatkan. Atau berkat itu akan menjadi kesenangan kita karena kita sendiri yang mengerti Tuhan menitipkan berkat itu dalam kehidupan kita. Jadi di dalam ayat intinya mengatakan, sebagai teman-teman sekerjanya, kami menasihatkan kepada kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia itu kita sudah dapatkan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kalau kita bekerja di dalam ladang Tuhan, maka kita akan mendapatkan banyak sekali teman-teman sekerja kita yang akan menasihatkan kepada kita untuk jangan membuat karunia yang kita terima itu menjadi sia-sia, tetapi kita harus kembangkan karunia itu untuk kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Seperti di dalam contoh di dalam bacaan buku ini ya, dikatakan bahwa kita akan mendapatkan sinar, lalu sinar itu kita akan pancarkan dimanapun kita berada. Begitupun dengan contoh yang kita sudah dapatkan di dalam ayat inti ini. Dikatakan bahwa karunia itu kita sudah dapatkan. Lalu bagaimana kita harus mengolahnya supaya karunia itu bisa menjadi karunia yang besar dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah terima, maka kita sudah harus siap untuk bertanggung jawab apa yang sudah kita terima. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Jadi ini sangat menarik ya. Sebagai orang yang berduka cita, kalau kita mengerti bahwa orang yang berduka cita adalah orang yang sedih hatinya. Tetapi dikatakan bahwa kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita sedang mengalami duka cita, jangan kita menunjukkan kepada orang untuk mereka menyayangi akan diri kita, tetapi kita harus sampaikan duka cita kepada Tuhan. Lalu pada saat kita berkumpul dengan sesama-sesama kita, maka kita harus menunjukkan bahwa
kedukaan yang kita alami adalah untuk diri kita, menjadikan itu sebagai satu ujian. Jangan kita menjadikan itu sebagai satu beban, karena kita mengalami duka cita yang dalam, sehingga pada saat kita berkumpul kita hanya murung adanya, tetapi kita berkumpul dengan sukacita yang Tuhan berikan. Karena Tuhan akan merubah pandangan orang pada saat mereka bertemu dengan kita, kalau kita tinggalkan duka cita yang mungkin ada di dalam keluarga kita ataupun di mana pun, atau di dalam perkumpulan kita. Pada saat kita ingin untuk bertemu dengan orang yang ingin untuk mencari Tuhan, maka kita harus tunjukkan bahwa sukacita Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, supaya dia boleh melihat untuk mengikuti sukacita itu. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Jadi contohnya kita lihat bahwa di sini banyak sekali pekerja di tempat ini. Jadi kalau kita lihat bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita ingat di sini bahwa kita sedang membagikan berkat kita kepada orang lain, karena berkat yang masuk ke dalam kehidupan kita bukan kita timbun sebagai kekayaan dalam diri kita sendiri, tetapi kita bagikan kepada sesama-sesama kita yang membutuhkan, supaya mereka juga mendapatkan berkat untuk makanan, minuman, dan juga pakaian yang cukup untuk kehidupan mereka. Jadi jangan pada saat kita mendapatkan harta kita membuat itu jadi memperkaya diri kita, tetapi kita ingat di sini bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita bisa untuk memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun memiliki segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita mungkin mengatasnamakan nama kita, tetapi kita ingat bahwa kita hanya dititipkan barang itu sebagai milik kita, tetapi semuanya adalah milik Tuhan. Jadi jangan kita menganggap bahwa milik itu adalah milik yang kekal yang akan kita punya, tetapi milik itu hanya titipan, dan pada saat dibutuhkan atau pada saat kita membutuhkan sesuatu berkat yang lebih, maka kita tidak boleh terikat dengan titipan yang sudah Tuhan berikan itu. Kita berada di dunia yang penuh penderitaan, kesulitan, cobaan, dan kesusahan sedang menanti kita semua di sepanjang perjalanan menuju rumah semawi. Tetapi banyak orang yang melipat gandakan bebannya dengan terus-menerus memperkirakan kesusahan. Kalau mereka menghadapi kesulitan atau kekecewaan, mereka menganggap bahwa segalanya akan hancur, bahwa penderitaan mereka adalah yang paling berat dari semuanya, dan bahwa mereka pasti akan berkekurangan. Dengan demikian mereka menyusahkan diri sendiri dan menyelubungi diri dalam bayangan. Hidup itu sendiri menjadi suatu beban bagi mereka, tetapi tidak perlu terjadi hal yang demikian. Diperlukan upaya yang teguh untuk mengubah arus pemikiran mereka, tetapi perubahan dapat diadakan. Kebahagiaan mereka, baik itu terhadap kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang, bergantung pada kemantapan pemikiran mereka atas perkara-perkara yang menggembirakan. Biarlah mereka memalingkan pandangan dari gambaran surat yang semata-mata bersifat khayalan dengan keuntungan-keuntungan yang telah ditaburkan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita, dan di balik itu adalah hal yang tidak kelihatan dan kekal. Hidup yang terbaik, halaman 232. Baik, pelajaran kita sangat menarik, di mana dikatakan bahwa kita hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan yang kita alami. Kesulitan, cobaan, dan kesusahan sedang menanti kita pada saat kita ingin untuk melakukan perjalanan kita menuju rumah semawi. Jadi semuanya itu akan mengguncang kita pada saat kita ingin untuk mencari perjalanan ke rumah semawi itu lebih dalam lagi. Karena pada saat kita ingin untuk mencari dan ketahui, maka kita akan dapatkan banyak kesulitan, banyak cobaan yang datang, dan juga
kesusahan akan kita alami. Jadi tidak gampang untuk mencari rumah semawi itu, tetapi tidak sulit juga untuk kita dapatkannya. Karena Tuhan sudah berikan kita pengetahuan dan hikmat, maka itu marilah kita minta kepada Tuhan untuk menunjukkan satu jalan di mana kita harus bisa mencari jalan itu. Karena kita diberikan hikmat. Kenapa hikmat itu tidak kita gunakan, tetapi kita mengandalkan pikiran pengetahuan kita. Sehingga penderitaan datang, kesulitan datang, cobaan datang, kita tidak mampu untuk menghadapinya. Karena semua berasal dari pikiran kita. Karena pikiranlah yang membuat kita untuk hancur. Tetapi kalau kita ikut dengan Tuhan, kita mengerti bahwa ini adalah proses di mana kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi banyak orang melipat gandakan bebannya dengan terus-menerus memperkirakan kesusahan. Jadi pada saat datang kesulitan, datang cobaan, datang kesusahan, maka orang akan berpikir sehingga beban itu bisa lebih bertambah banyak. Karena dia menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya dia bisa lewati. Tapi karena dia sangat mencintai dirinya, dia sangat menyayangi akan dirinya untuk menghadapi itu, sehingga dia memikirkan sesuatu hal yang jauh daripada yang Tuhan kehendaki. Kalau mereka menghadapi kesulitan atau kekecewaan, mereka menganggap bahwa segalanya akan hancur, bahwa penderitaan mereka adalah yang paling berat dari semuanya, dan bahwa mereka pasti akan berkekurangan. Jadi ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita, karena pada saat kita menghadapi kesulitan atau kekecewaan dalam kehidupan kita, kita akan menganggap bahwa ini semua yang kita punya di dunia ini sudah hancur atau sudah tidak berguna lagi. Sehingga kita berpikir bahwa penderitaan adalah yang paling berat dari semua orang di dunia ini, adalah kita yang paling menderita. Tetapi kita ingat bahwa ujian kita belum seberat orang yang sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Karena orang yang sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka cobaannya lebih berat daripada kita yang masih awal untuk mengikuti Tuhan. Jadi orang pada saat sudah berada di tingkat tinggi atau tingkat yang paling atas, maka akan ada angin kencang yang bertiup lebih kencang. Begitupun kalau orang yang masih di bawah, mungkin anginnya belum terlalu kencang. Jadi perjalanannya sebenarnya masih bisa ditempuh, tetapi karena dia sangat mencintai dirinya atau keinginannya, sehingga dia tidak mau untuk menempuh perjalanannya itu untuk mencapai titik puncak yang paling tinggi. Dengan demikian mereka menyusahkan diri sendiri dan menyelubungkan diri dalam bayangan. Jadi pada saat kita sudah masuk kepada kesusahan dan kekurangan yang kita miliki, maka kita sudah menyusahkan diri kita sendiri, atau kita sedang bersembunyi di dalam bayangan akan bayang-bayang dosa. Jadi karena kita memikirkan bahwa pada saat kita menggunakan pengetahuan kita, kita bisa mengatasi semuanya. Tetapi kita ingat di sini bahwa pada saat kita ingin untuk mengatasi segala kesulitan, segala cobaan, segala kesusahan yang ada dalam kehidupan kita, berarti kita hanya bisa meminta kepada Tuhan, bukan meminta kepada pengetahuan yang kita dapatkan di dunia ini. Diperlukan upaya yang teguh untuk mengubah arus pemikiran mereka. Jadi pada saat orang ingin merubah akan pemikiran yang selama ini dia memikirkan bahwa hidupnya sudah hancur, hidupnya sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi pada saat dia ingin untuk mengalami perubahan, maka dia harus melakukan upaya yang teguh atau dengan usaha yang kuat untuk mengalami perubahan itu, sehingga perubahan itu dapat diterima dalam kehidupannya. Kebahagiaan mereka, baik itu terhadap kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang, bergantung pada kemantapan pikiran mereka atas perkara-perkara yang menggembirakan. Jadi pada saat kita menerima perubahan, maka
kita akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu kebahagiaan itu akan baik untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Tetapi itu kembali lagi tergantung kepada diri kita sendiri. Bagaimana kemantapan pikiran kita itu kita pusatkan pada siapa? Pada perkara-perkara yang menggembirakan atau perkara-perkara yang terus menyulitkan akan kehidupan kita. Karena ada dua perkara yang akan kita alami. Perkara yang menggembirakan adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi perkara yang membuat kita tidak gembira adalah perkara pada saat kita mengandalkan pikiran kita, berpikir bahwa sesuatu yang kita lalui adalah melalui kerja keras kita, melalui pikiran kita. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kita kesanggupan. Dia sudah memberikan kita segala sesuatu untuk kita jadikan itu sebagai nilai yang kekal pada saat kita berjalan bersama dengan Dia. Biarlah mereka saling memalingkan pandangan dari gambaran surat yang semata-mata bersifat khayalan kepada keuntungan-keuntungan yang telah ditaburkan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan di balik itu adalah hal yang tidak kelihatan dan kekal. Jadi kita ingat di sini bahwa kita harus memalingkan pandangan kita kepada gambaran surat. Gambaran surat itu adalah kitab suci. Kita ingat bahwa semata-mata firman Tuhan itu bersifat khayalan, tetapi kita percaya kepadanya bahwa di kitab suci banyak keuntungan-keuntungan yang sudah Tuhan taburkan untuk menjadikan kita lebih semangat untuk mengetahui akan keuntungan-keuntungan yang sudah Tuhan taburkan di dalam perjalanan hidup kita. Karena pada saat kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan, maka perjalanan kita Tuhan yang pimpin, Tuhan yang akan membawa kita ke tempat di mana Dia sediakan. Jadi kita ingat bahwa di balik itu adalah hal yang tidak kelihatan dan kekal. Tuhan sangat menyayangi kita. Jadi hidup yang terbaik adalah hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi semua orang rindu untuk berjalan dengan Tuhan. Tetapi apakah pada saat kita mendengar ini, kita masih mau menetapkan keteguhan hati kita untuk berjalan dengan Tuhan? Karena semuanya akan indah pada waktunya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Semua yang kita rasa tidak ada nilainya, maka akan menjadi nilai yang kekal. Semua orang yang mengejar perjalanan Kristen harus memiliki dan akan memiliki pengalaman yang hidup, yang baru dan menarik. Pengalaman hidup terdiri dari pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari, upaya dan kemenangan yang kuat, serta kedamaian dan sukacita yang besar yang diperoleh melalui Yesus. Testimony for the Church, Jilid 2 halaman 579. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa sebagai orang Kristen yang mengejar perjalanan Kristen, maka kita harus memiliki dan akan memiliki. Artinya kita akan memiliki pengalaman hidup, tetapi kita harus melihat dulu pengalaman hidup dari Tuhan, baru kita akan memiliki. Karena pada saat kita memiliki, maka itu akan menjadi hal yang baru, hal yang menarik untuk kehidupan kita. Jadi pengalaman itu terdiri dari pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari. Jadi pada saat kegiatan kita setiap hari, kita mengalami cobaan, mengalami konflik, mengalami godaan, maka kita sedang masuk kepada pengalaman untuk kita menjadi hidup yang terbaik, untuk lebih dekat kepada Tuhan. Jadi upaya kita adalah bisa menang untuk menjadi yang kuat, serta kedamaian dan sukacita yang besar diperoleh melalui Yesus. Jadi kita ingin menang untuk menjadi kuat, karena pada saat pohon yang ditanam di tepi aliran air, pada saat akarnya sudah menjalar, angin datang untuk meniupnya. Dia tidak patah, tetapi dia makin kokoh karena akarnya sudah menancap ke dalam tanah yang sangat kuat, sehingga tidak bisa digoyang lagi. Begitupun kehidupan kita. Pada saat pencobaan, konflik, dan godaan itu datang,
kita harus percaya bahwa bersama Tuhan kita akan menang, sehingga kita akan menjadi kuat. Sehingga pada saat pencobaan, konflik dan godaan yang sama datang lagi, kita sudah bisa untuk menghadapinya. Jadi pada saat kita menang, maka kedamaian dan sukacita yang besar akan kita dapat dari Yesus. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.